Donald Trump telah resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat. Lalu bagaimana dampaknya bagi ekonomi dunia dan Indonesia? Inilah Inspira Insight dari data menjadi cerita. Senin 20 Januari 2025, Donald Trump resmi dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-47. Ini merupakan masa jabatan keduanya setelah sebelumnya menjabat sebagai Presiden ke-45 dari tahun 2017 hingga 2021. Saat dilantik, Trump berusia 78 tahun 7 bulan, menjadikannya sebagai presiden tertua yang pernah dilantik dalam sejarah presidensial Amerika Serikat, melampaui Joe Biden yang sebelumnya berusia 78 tahun 2 bulan saat dilantik pada Januari 2021. 4 tahun ke depan, Donald Trump berpasangan dengan Wapres James David Vance yang berusia 40 tahun, yang juga dipandang bersejarah karena menjadi wakil presiden termuda ketiga dalam sejarah Amerika Serikat. Dalam pidato pelantikannya, Trump menyatakan bahwa 20 Januari 2025 adalah hari pembebasan dan menekankan bahwa zaman keemasan Amerika dimulai sekarang juga. Amerika akan kembali menjadi lebih hebat, kuat, dan lebih luar biasa dari sebelumnya. Lalu apakah demikian juga bagi dunia? Sosoknya yang kontroversial membuat masyarakat dunia ikut berdebar. Salah satunya karena visi luar negeri Trump yang sering disebut America First. America First adalah sebuah kebijakan luar negeri yang menekankan pada nasionalisme, unilateralisme, dan proteksionisme. America First merujuk pada pendekatan yang memprioritaskan kepentingan nasional Amerika Serikat di atas kepentingan internasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan kekuatan ekonomi dan politik Amerika Serikat dengan cara melindungi industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Konsep ini pertama kali muncul pada periode antar perang 1918 sampai 1939 dan dihidupkan kembali oleh Trump dalam kampanye presiden 2016 dan 2024. Trump menggunakan slogan ini untuk mengekspresikan keinginannya agar Amerika Serikat tidak lagi dimanfaatkan, tanda kutip, oleh negara lain dalam hal perdagangan dan kebijakan luar negeri. Lalu bagaimana dampaknya bagi Asia dan kita di Indonesia? Pertama, kebijakan proteksionisme akan memicu tarif impor tinggi. Kebijakan proteksionisme yang diusung Trump berpotensi meningkatkan tarif impor bagi produk-produk Indonesia yang diedarkan ke Amerika Serikat. Hal ini akan membuat harga produk Indonesia naik dan kurang kompetitif di pasar Amerika Serikat, sehingga potensi ekspor ke Amerika mungkin akan menurun. Selama kampanye pemilihannya, Trump berjanji untuk mengenakan tarif universal sebesar 10% hingga 20% pada impor global ke Amerika dan 60% pada barang-barang dari China untuk membantu mengurangi defisit perdagangan yang sekarang mencapai 1 triliun US dollar per tahun. Perlu diketahui bahwa China, Jepang, dan Vietnam merupakan salah 3 negara penyumbang defisit neraca perdagangan bagi Amerika Serikat. Negara tirai bambu bahkan merupakan penyumbang defisit perdagangan Amerika terbesar, yaitu hingga sekitar 381 miliar US dollar. Yang kedua, depresi nilai tukar rupiah. Tarif tinggi dan gangguan perdagangan dapat menyebabkan depresi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Hal ini akan meningkatkan biaya produksi dan inflasi, serta menciptakan tantangan baru bagi daya saing ekspor Indonesia. 3. Tekanan pada rantai pasokan global. Sebagai negara dengan PDB terbesar di dunia, yaitu sekitar 30,4 triliun US dollar, keputusan Amerika Serikat akan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian global. Gangguan rantai pasok global akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan negara-negara lain yang bergantung pada ekspor ke Amerika. Keempat,
potensi menurunnya investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI. Kebijakan anti-investasi Trump akan mendorong perusahaan-perusahaan Amerika untuk memindahkan operasional mereka kembali ke negara tersebut. Hal ini dapat mengurangi ketertarikan investasi asing langsung ke Indonesia, yang pada gilirannya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Melihat dampak kebijakan di atas, pemerintah baru Presiden Prabowo harus lebih cermat menentukan sikap baik melalui kebijakan luar negeri maupun dalam negeri. Satu lagi, Trump sejak sebelum dilantik telah menunjukkan gestur negatif kepada BRICS, yaitu sebuah aliansi yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, di mana Indonesia resmi masuk menjadi bagian dari BRICS pada 6 Januari 2025 yang lalu. Trump bahkan mengancam akan mengenakan tarif sebesar 100% pada barang-barang yang diimpor dari negara-negara anggota BRICS jika mereka melanjutkan rencana untuk menggunakan mata uang alternatif selain dolar Amerika Serikat. Ini merupakan respon terhadap upaya BRICS untuk mengurangi ketergantungan pada dolar dalam perdagangan internasional. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Sinta Kamdani mengatakan, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden ke-47 Amerika berpotensi memengaruhi hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sinta menyebut beberapa sektor yang mungkin terpengaruh oleh kebijakan proteksionisme Amerika Serikat adalah baja, aluminium, semikonduktor, kendaraan listrik atau EV, baterai, serta barang medis dan panel surya. Sinta menyebut sektor yang paling rentan terhadap potensi gangguan dari kebijakan tarif Amerika Serikat adalah ekspor komponen elektronik yang menyumbang sekitar 14% dari total ekspor Indonesia ke Amerika pada 2023. Meskipun demikian, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat selama ini relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan ekspor kurang dari 5% antara tahun 2021 hingga 2024. Produk-produk utama yang diekspor Indonesia ke Amerika antara lain aparel, tekstil dan garment, komponen elektronik, minyak kelapa sawit atau CPO, sepatu, karet, dan furniture. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga optimisme di masa depan? Pertama, saatnya pemerintah Republik Indonesia mendorong sektor usaha untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor, khususnya di luar Amerika Serikat, dengan memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Kedua, penguatan pasar domestik termasuk UMKM sebagai tulang punggung penahan krisis yang mampu merekrut lapangan kerja secara masif. Ketiga, menekan ekonomi biaya tinggi yang diakibatkan karena malpraktek birokrasi, korupsi, dan kebijakan yang inefisien dan tidak produktif, sehingga produk kita dapat lebih kompetitif di pasar baik dalam maupun luar negeri. Inilah Inspira Insight, dari data menjadi cerita.